fardunya tayamum. Jadi tayamum sudah lebih dari 2 minggu ya kalau kita bahas tentang tayamum, karena penjelasannya memang cukup rinci ya, dari permasalahan bagaimana syarat tayamum, yaitu pertama yaitu harus bersafar. Jadi kalau kayak kita yang mukim ini kita tidak bisa tayamum. Jadi syarat pertama yaitu bersafar. Yang kedua adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang sakit boleh Pak bertayamum. Nah, jadi tayamum itu adalah sebuah ibadah yang sifatnya darurat ya, setelah tidak ada air. Itu pun harus dicari dulu Pak airnya, baru kita bertayamum. Nah, kita akan lanjutkan ya fardu wudu ya, fardu wudu yang kedua, ketiga dan yang keempat Pak. Ya. Jadi maksudnya fardu tayamum ya. Fardu tayamum itu ada 4. Yang pertama kita kemarin sudah membahas tentang niat. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Nanti ada perbedaan pendapat Pak. Insya Allah ada perbedaan pendapat, tapi nanti kita akan jelaskan. Kita jelaskan mazhab kita, mazhab Syafi'i dulu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu tertib, yaitu berurutan. Nah, sebelum kita membahas kedua, ketiga dan keempat dari rukun tayamum ini, kita akan jelaskan tayamum versi dari mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Tata caranya gimana Pak? Kita akan contohkan ya. Jadi tata cara bertayamum, pertama pemilihan tanah Pak, tanah atau debu ya. Nah, Imam Syafi'i berkata di dalam kitab ini juga bahwa setiap tanah itu ada debu. Berarti debu itu di permukaan tanah Pak. Jadi bukan tanah yang kita cemong-cemong nantinya Pak. Ya, jadi setiap tanah punya permukaan itu yang paling atas, dan setiap tanah itu ada debunya, yang bagian atas ada debunya. Jadi kita bisa gunakan tanah apapun kecuali tanah kapur Pak. Ya, kecuali tanah kapur. Makanya kalau misalnya tembok kita itu kapur, masih kapur Pak, itu nggak bisa Pak. Ingat ya, tembok kita masih kapur misalnya nih ya, itu nggak bisa karena bagian dari kapur. Ya, selain itu boleh Pak. Ya, jadi permukaan tanah ya yang paling atas dan bisa tertiup oleh angin. Ingat ya, yang bisa tertiup oleh angin itu debu Pak. Debu-debu itu debu halus, bukan debu kasar. Itu yang bisa dipergunakan untuk tayamum. Maka bisa kita lakukan di mana saja. Bisa kita tempelkan ke kayu, batang kayu Pak. Boleh Pak, karena itu banyak debunya kan? Banyak debunya. Di bagian manapun di kita di iklim tropis ini kecuali tanah kapur. Maka tembok yang masih kapur sekali lagi itu tidak bisa dijadikan untuk media untuk tayamum. Tapi kalau misalnya bukan kapur Pak, kalau sudah bukan kapur lagi, maka misalnya tembok-tembok kayak gini bisa Pak. Yang misalnya ini udah keramik ya. Itu pasti ada permukaannya, kalau nggak dibersihkan pasti ada debunya. Ya, jadi mana aja bisa Pak. Tapi kalau bisa seperti itu. Nah, yang pertama adalah ya ini, yang pertama Pak, menyentuh debu atau tanah yang kita tempelkan. Kita tempel aja Pak. Tempel. Kita tempel. Nah, niatnya gimana Pak kemarin niatnya? Niatnya bukan untuk mengangkat hadas. Ingat ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tayamum itu bukan mengangkat hadas. Karena ada hadis kemarin dari siapa Pak? Amr bin As yang dia junub. Dia nggak ada, ketika dia dalam perjalanan junub, tidak ada air. Dia sudah mencari ya untuk air supaya dia harus melepas junubnya, tapi tidak ada air. Tapi dia harus sholat Pak. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau junub itu kan hanya bisa dihilangkan dengan apa? Raful hadasnya dengan mandi, tapi itu nggak bisa karena nggak ada air. Makanya dia tayamum. Jadi dalam mazhab Syafi'i sekali lagi tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas. Maka niatkan dalam hati kita untuk membolehkan sholat Pak. Sekali lagi ya, kita dalam hati kita membolehkan sholat fardu maupun sunnah. Sehingga kalau kita melakukan sholat sunnah juga nggak ada masalah.
Jadi kita tempelkan, kemudian sambil niat di dalam hati untuk apa Pak? Untuk membolehkan sholat. Ini niatnya sudah kita tempelkan tangan di sini. Nah, maksimal niat itu sampai sebelum mengusap wajah Pak. Ya, jadi sebelum